Talin kita hari ini masuk bab 2 Mukadimatun si ilmi mantikul islami, pengenalan ilmu mantik secara Islam. Nah, hari ini apa kaitannya dengan numerologi ya? Ada kesana. Mantik itu kaitannya numerologi, karena ukuran akal itu menggunakan angka. Ya. Ini di ulama Muslim langsung kena fikih. Kalau di ulama Muslim itu langsung nggak dikaji, langsung bid'ah aja atau haram. Gitu. Padahal di beberapa Quran ada tersirat peletakan pengharaman angka itu di mana kalau meramal. Jadi menghitung-hitung bintang astrologi hukumnya haram tetap. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, arti kata bukan begitu semuanya. Sekarang pertanyaannya sebelum dong kaji mukadimahnya, kenapa Allah menetapkan sholat itu berbeda-beda rakaatnya? Ada yang bisa ngejawab nggak hikmah dan hakikatnya? Kan nggak, jarang. Kenapa 4? Kenapa 3? Kenapa 2? Tersandarkan kepada rakaat. Rakaat itu hitungan kan? Ya, itu numerologi, ya, penomoran. Nah, di Quran itu banyak sekali siratannya itu terhadap yang sering dibid'ahkan, diharamkan, kaji ini perkara berhitung itu. Padahal Allah itu semuanya terukur. Ya, bahkan apakah kamu nggak pikirkan kalau itu diukur dengan setepat-tepatnya? Ya, semua pakai ukuran. Ya, ada hikmah nggak kalau ada angka? Pasti ada hikmah. Memang kita sangat sulit untuk meraba hal-hal ilmu Allah. Ukuran Allah itu ilmu yang paling tinggi. Nah, sulit sekali kita merabanya. Jangan langsung mengharamkannya. Mengharamkannya kalau kita kodiktif, mencocok logikan dengan hitungan hari, disandarkan korelatifnya kepada Quran, gempa tanggal sekian, ayat ini, ayat itu, ya nggak boleh. Itu cocologi namanya. Itu haram tuh. Ya, ada gempa tahun berapa dulu yang dicocok logikan di Sumatera Barat. Nah, itu nggak boleh. Itu jelas hukumnya haram. Apalagi belum terjadi sudah cocok logikan. Ya. Nah, kita bahas sedikit, tapi kita pahami realisasi daripada ilmu mantik itu sendiri, ilmu akal ya, atau ilmu alat. Merah habis dong. Gantiinan apa kok biru? Nu geser coklat, merah, biru, geserannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuasi, yu'amahu yukakim majidah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Asyirul muslimin wa bil muslimin. Rahimakumullah semuanya. Sebelum kita bertaklim, kita sama-sama syahadat, salawat, istighfar kepada Allah. Ya, diikuti kepada lurus niat tidak Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid dokamat lubi atini mahabataka
wa ma'rifataka zikir la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tawajuh tunduk sebelah kiri. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka Allah.
Allahu la ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jarani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir takdi hajatina. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad nabiyuna ka muslimin mukminin wa muslimin wabil khusus Khodiri al-Madi Kalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan meridhoinya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu finna bil adauti ila amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah dengan qadrat iradatnya, rahmatnya di bulan masih Syawal ini kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi. Semuanya baik yang ngaji langsung, talaki maupun yang tidak langsung. Fajrul waqtul mukminin rahimakumullah dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir mencoba ya untuk memahami kembali mantikul islaminya di bab kedua. Mudah-mudahan digampangkan kita untuk bukan mengerti tapi mengamalkannya juga ya. Amabat. Jadi diingat-ingat kembali dari tahapan kemarin. Pentingnya ilmu mantik, pentingnya ilmu logika sama juga. Mantik logika kan? Ya. Dalam kehidupan banyak sekali manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Sama seperti bidang sains, filsafat, politik, sosial, bahkan sampai bidang agama terkait itu, karena mantik itu pola berpikir ya. Karena dengan belajar setidaknya memahami ilmu mantik kita bisa terhindar dari berbagai kesalahan berpikir ya. Jadi beda ya kalau ilmu-ilmu yang disebut seperti misalnya yang lain itu arahannya tidak kepikiran ya. Ini arahannya kepikiran kita supaya jangan salah berpikir ya. Jadi dari kesalahan kita berpikir yang sering kita temui dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang sering menghinggapi kita dalam kehidupan kan, menyelesaikan solusi ya. Jadi ilmu mantik itu diterjemahkan, mengingatkan kembali dari teks Yunani asalnya ya. Pencetusnya serta penyusun ilmu ini tidak jelas Aristoteles ya. Dari Yunani dia juga sempat membuat konsep aturan berpikir. Jadi konsep beliau dasar awal itu ada 4. Konsep berpikir itu ada 4. Ini yang perlu kita pahami. Di awal mantik itu dari Yunani, konsep berpikir manusia itu awalnya ada 4 usulnya. 1, prinsip identitas ya. Kedua, non kontradiksi. Ketiga, kausalitas. Keempat, hukum keselarasan. Itu konsepnya begitu ya. Untuk orang filsafat udah tahu ini ya.
Jadi perlu diingat, kadangkala secara konvensional bahasanya beda. Ya. Jadi konsep dasar kita berpikir terdiri dari atas empat hal, yaitu satu, prinsip identitas, kedua, non kontradiksi, ketiga, kausalitas, keempat, hukum keselarasan. Nah, ini agak lebih ke akademis lagi dari kemarin kajiannya, tapi penting. Gimana kita supaya menghadapi persoalan hidup tidak salah berpikir, ya. Itu gunanya ilmu mantik. Ilmu mantik beda dengan ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu kadangkala cara kecerdasan lebih cenderung, tapi pas di mantik adalah cara konsep kita supaya jangan salah kita dalam berpikir. Sebelum Anung bahas lebih jauh tentang konsep berpikir yang 4 tadi, mantik tadi, pertama-tama kita harus memberikan sebuah definisi dulu ya. Baru kita terangkan tujuan serta keuntungannya, sehingga nilai sesungguhnya menjadi jelas bagi kita. Di ilmu mantik ada aturan berpikir yang benar. Aturan berpikir yang benar adalah sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qawainu wa qawadu al-mantiki al-mantikiyatu hiya mitsul adawati alati nakisu biwasitatihal al-hujajati fikulin minal mauduati alimiyati wal pasafiyati bihaitu la tasillustin tajatuna ila astin tajata katiatan. Nah, artinya hukum serta aturan mantiki atau logis, al-mantikiyah itu logisnya. Nah, hukum serta aturan logis, laksana perangkat yang dengannya itu alat perangkat kita mengukur argumentasi, ya, mengukur argumentasi mengenai topik-topik ilmiah maupun filosofis, sehingga kesimpulan kita tidak sampai salah. Ya. Tajata katiatan, ya, kesimpulan kita nggak salah. Aduh, ini kesimpulannya ini Aristoteles muter juga ya, gitu. Tapi masih bisa dipahami. Ya. Karenanya ilmu mantik bagi seorang ilmuwan, filosof, cendekiawan, akademis adalah saroman bandulan pengukur pada tukang. Tahu nggak? Kalau awak tukang menagaan tongkat kan pakai bandulan banang tuh, nah, itu ilmunya mantik. Apakah tembok yang kita bangun tonggak itu sudah tegak lurus atau belum? Nah, itu dia. Oleh karenanya mantik dapat didefinisikan sebagai berikut. Innal adawati ala sakli kawanina au kawaida wa ta'atiha wa tanfidaha satahmil akli min ahta al tafkiri. Artinya berupa alat berupa undang-undang atau aturan. Pola berpikir itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Mematuhi serta menjalankannya, undang-undang aturan itu akan menjaga pikiran dari kesalahan dalam memikirkan. Ya. Jadi sama aja alat tadi. Itu ilmu mantik. Awak berpikir diukur juga ya kenyataannya. Supaya jangan salah. Aku nak mau lucu aja kan. Ternyata ada disiplin ilmunya. Ya. Paling orang inoan dulu. Kan itu kan. Sabar lu mah. Nyampean kan itu. Tapi mahinoannya itu karyanya itu mantik tuh. Musibah. Karena kita harus menyampaikan sesuatu kan. Kita yang akan memecahkan persoalan, kita harus tertata itu kan supaya jangan salah berpikir kita. Itu yang cerdas.
dari definisi tadi, maka jelas bahwa keuntungan dari belajar mantik adalah menjaga kita dari kesalahan berpikir, itu kesimpulannya. Ya. Pertanyaan, jadi sering orang menganggap bahwa pikiran itu kita. Salah bro, pikiran itu atribut lain itu. Manfaatnya, gunanya untuk kita yang ngatur dia. Paham nggak? Coba pisahkan, pikiran itu bukan kita. Pikiran itu hanya atribut yang gunanya kita jiwa itu mengaturnya. Ya, gitu. Jadi ada pikiran lagi ya, bukan namanya bukan pikiran itu namanya itu. Gitu, ya. Jadi mantik adalah menjaga kita dari ilmu ini, dari kesalahan berpikir. Tetapi belum jelas bagaimana mantik menjaga terjadinya kesalahan berpikir. Wah, kan repot tuh. Belum jelas. Sebaiknya terlebih dahulu supaya jelas pola aturan kita berpikir, kita harus kasih definisi pikiran dulu. Pikiran itu definisinya penalaran. Apa? Penalaran. Karena sebelum mendefinisikan penalaran kita, ilmu mantik tadi sebagai alat pengukurnya atau yang disebut pulsometer bagi pikir nggak akan jelas, nggak akan bisa mengukur. Jadi kita harus menjelaskan definisi daripada penalaran kita dulu. Kita jelas definisinya. Ya. Pikir adalah gerak akal. Apa? Pikir itu akal dari mana? Bukan dari sini. Dari niat. Akal itu naik tuh. Adalah gerak akal. Jadi nalar itu sebetulnya gerakan apa kata niat. Niat dari hati. Naik. Nah, gerak akal, maka pas naik di kepala berproses, disebut majhul. Naik majhul, dari yang tidak diketahui itu majhul. Dari bawah kan niat kita nih mau apa ya, naik ke pikiran, kan nggak tahu pertamanya. Pas sudah naik, kontak ini turun ke bawah, maka menunjuki bahwa majhul yang nggak ketahui menjadi maklum. Maklum apa? Tahu. Ya, jadi naik, turun. Sama zikir. Nah, gitu. Dari nggak tahu ke kepala, diproses di kepala, kemudian maklum. Dari majhul menjadi tahu. Maka terbaca nawa itu. Sampai nggak? Itu cepat tuh. Tek. Sebelum melanjutkan, itu analisa berpikir. Jadi berpikir tuh gimana sih jalannya? Dari niat, ya itu nggak tahu. Niat itu nggak tahu. Ya niat itu nggak tahu. Naik ke atas, dari nggak tahu namanya majhul. Bekerja di kepala, turun lagi ke bawah menjadi maklum. Itu yang disebut proses analisa nalar atau berpikir. Ya, kenapa di sini putar? Karena prosesnya itu berkelindan antara pikiran depan, pikiran tengah, poros, dan pikiran belakang, 3 lapis. Nah, itu ada di metode zikir yang disebut halakah sama. Kongregasinya berputar, membersihkan pikiran. Karena niat itu pas sampai kepala bisa salah nggak? Diproses sama nalar. Kan nggak tahu nih, pas di kepala maklumnya dirubah. Kenapa? Karena ada makhluk yang nongkrong di sini. Al-Qorinu. Niatnya ke kiri jadi ke kanan. Maka maklum turun lagi. Salah nggak niatnya? Pada niat awal antum sudah dikasih ilham, mesti begitu. Ya, sampai gitu analisanya ya. Sekarang proses berpikir antum kayak gitu nggak? Enggak kan? Perewel aja kan?
Enggak begitu. Jadi bawakan, anggap dulu dari hati kita tidak tahu. Naikkan di sana, putar gerakannya, ya, halakah sama atau zikir. Kalau di proses zikir itu kecerdasan, namanya abaha. Ya, itu supaya ada maklum dari majhul, turunkan ke bawah, tengah ya, ukurannya ke tengah, bukan ke kiri, itu tahara. Ulu hati, ke fuad, tahu fuad, kecerdasan fuad, ya. Tunjukkan itu, maklum, maka niat kita lurus sampai. Nah, itulah konsep berpikir. Nah, kalau itu sudah ada, ilmu mantik baru bisa bekerja. Duduk. Ilmu mantik baru bisa bekerja. Kalau tidak begitu, ilmu mantiknya tidak jelas, bukan nggak bekerja. Hasilnya tidak jelas. Kebayang nggak pola begitu itu udah dipikirkan sama Aristoteles? Kebayang nggak? Non Muslim, Al-Ghazali, Asy-Syafi'i, ulama-ulama dulu, itu proses berpikir kayak gitu udah paham dia. Anda ragu nih orang sekarang berpikir proses gerak analisa pikiran ngerti kayak gitu nggak? Anda ragu itu. Makanya pas dia disuruh zikir halakah sama, misalnya Rumi, dia menganggapnya apa ini? Bid'ah. Ya. Karena la ilaha illallah membersihkan seluruh tauhid. Nggak ada di kanan, nggak ada di tangan, nggak ada di kiri, nggak ada di bawah, nggak ada di nafsu, nggak ada di kepala. Bersihkan kan? Nah, yang kedua misalnya la ilah, itu kan tadi membersihkan langsung. La ilah yang paling berat, nawaitunya harus bersih di awal. La ilaha illallah, majhul maklum, majhul maklum. Duduk kan? Apa itu? Halakah sama, itu metode Rumi. Nah, ternyata Rumi mencerdaskan setelah dibersihkan, mencerdaskan pikiran niat kemudian dibersihkan, itu satar. Ada yang itu langsung. Ini nggak bahas nanti terlalu jauh melenceng ya, karena kaitannya dengan zikir, ilmu mantik itu ada di faktor ukuran gerak. Itu ukuran gerak, jumlah sekian. Berat nggak nih? Enggak ya? Bro, itu nggak cocok logi bro. Itu bukan cocok logi nih, ngaco nih kemarin ngerasain juga. Jadi pikir adalah gerak akal, proses berpikir dari yang tidak diketahui majhul, dari kopi bawah. Ya anggap aja tidak ketahui, yang tahu itu ilham, masih kontaminasi rahasia sirullah, ya, supaya dia ada di jiwa, maka dinaikkan dulu ke identitas jiwa. Atributnya adalah akal, nalar. Nalar itu akan bekerja, bersihkan dulu, maka menjadi maklum, kemudian turunkan maklum tadi, kejelasan pikiran melalui fuad. Duduk. Maka fuad akan membaca nawaitu menjadi sempit. Oh, nawaitu sempit. Umumnya orang kalau berkendak banyak gak? Pasti nawaitu jadi sempit gak? Ya, satu. Berarti kalau nggak cerdas, tidak tahu ilmu mantik, nawaitunya gimana Pak? Kasih mobil, kasih istri, kasih rumah, kasih pengen sehat, masuk rumah. Padahal nggak itu, ya. Jadi di sini maklum itu saat pikiran ingin menyusun maklumat, kan disusunnya maklumat. Maklumat itu jamak dari maklum, maka 3 putaran. Maklum, ya. Jamaknya namanya itu apa namanya? Maklumat, ya. Maka dia menjadi maklum.
satu, di bawah kan mainnya satu. Mempersempit nih, niat. Nih, bahasa gini. Pikir adalah gerak akal, proses berpikir dari yang tidak diketahui majul menjadi hal yang maklum. Saat pikiran ingin menyusun maklumat, maklumat itu bentuk jamak dari maklum. Ya, maka pikiran tadi harus memberinya bentuk form, arti. Itulah tertib tertentu pada nalar. Di pikiran jadi tertib tuh enggak kemana-mana. Aduh, ini berat ini. Gini, ulang ya. Ini jadi yang perlu dicatat gini ya. Mungkin orang-orang akademis secara perabaan bisa ditangkap. Pulse meter, analisa penalaran pikir, kerjanya gimana? Pikir atau disebut falsometer dalam konsep Aristoteles adalah gerak akal, proses berpikir dari yang tidak diketahui atau majhul menjadi hal yang diketahui maklum. Sampai maklum ini karena awal masuknya itu maklumat, maka karena dia berupa jamak dimaklumkan kepada qalbu, maka pikiran tersebut akan memberi form. Itulah yang disebut tertib berpikir. Nah, itu analisa paling benar. Apa sih pikiran itu? Ya akademis banget ya. Jadi dosen lagi yang dong nih kan? Nah gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah ketemu nggak di akademis menerangkan seperti itu? Seharusnya begitu, menerangkan konsep berpikir. Sebelum kita bahas ilmunya masuk, mantik, kemudian baru berfilsafat. Ya. Jadi maklumat hanya dalam bentuk-bentuk tertentu yang dapat menghasilkan dan memberi kesimpulan. Itu harus ditertibkan. Karenanya mantik, ilmu mantik atau ilmu logika seperti yang dipelajari dalam ilmu-ilmu Islam itu benar-benar berfungsi menjadi dua hal. Satu, fungsinya satu, cara membuat definisi yang tepat dari sebuah konsep. Itu apa namanya? Fungsi ilmu mantik, fungsinya ya. Satu, yaitu membuat definisi tepat dari sebuah konsep. Yang kedua, cara membangun ilmu mantik itu. Sebuah bukti hujah atau argumentasi, membangun hujah atau argumentasi, dan juga mendeteksi kelemahan dalam argumen yang sudah rusak. Aduh, berat juga ya. Jadi tidak ada yang misterius dalam ilmu ini. Ada nggak yang klinik? Enggak ya. Nah salah di situ, maka larinya apa? Taklid klinik. Percaya nggak? Sarjana S1 itu nggak sampai ke situ memutar tadi gerak pikiran sampai jadi struktur yang disebut form yang benar-benar tepat secara mantik, maka langsung dia klinik. Otomatis saja. Nah klinik itu dari mana? Dari mainan sisi kecerdasan luar. Ya, ada kecerdasan yang ganggu dari luar. Itu dunia nalar. Ya. Dunia nalar. Nongkrongnya hal sifat waswisa di mana dulu? Di pikiran kan? Bukan di hati. Bukan di nafsu. Nafsu syahwat bekerja sama dengan nalar. Ya. Jadi nggak ada yang sifatnya ilmu. Itu sebabnya kalau sudah sampai titik situ, sudah ada mendekati ke arah Islam, maka disebutlah ilmu kalam. Kalau sudah sampai tadi itu namanya ilmu kalam. Nah sekarang antum sendiri yang mendefinisikan ilmu kalam itu apa? Dari mantik ilmu kalam. Pernah dengar ilmu kalam? Pernah. Ilmu kalam bisa mengetahui bukti terkuat dari pola berpikir kita menjadi tidak salah, sehingga pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip logis diperlukan untuk menilai kekuatan hujah.
Itu ilmu kalam. Kekuatan kuat nggak hujahnya ini? Itu ilmu kalam. Secara umum pendidikan modern yang solid, benar-benar solid, mengajarkan tentang kegunaan logika sampai titik kalamnya. Dan pendidikan terutama yang mengandalkan hafalan diperlukan logika untuk mengajar siswa bagaimana cara berpikir. Konsep hafalan itu gunanya bagaimana cara berpikir. Jadi ada perbedaan ya. Kegunaan logika khususnya pendidikan ya, terutama yang mengandalkan hafalan itu untuk siswa ya, mengajarkan siswa atau murid bagaimana cara berpikir. Jadi yang solid benar-benar mengajarkan tentang kegunaan logika sampai titik bukti hujah itu disebut kalam, ilmu kalam. Itu bedanya. Masih ruwet nggak? Enggak, nanti kirim ini ya, kamu susun aja ya. Ya. Karenanya diperlukan logika untuk mengajar murid siswa bagaimana cara berpikir. Pada saat ini kebanyakan orang yang berpendidikan akan menyadari pentingnya bagaimana membuat definisi yang solid kan di pikiran kita dan bagaimana mendeteksi kelemahan dalam argumen, terutama jika seseorang berhadapan dengan ahli retorika logika ya, khususnya kaum filsafat kafir non muslim. Ini rame di medsos. Itu umumnya ke sana. Jika antum tahu bagaimana cara sebuah pencarian yang baik, gini, antum kalau di Google pencarian kan, nah kan ada kode-kodenya. Misalnya cari untuk kesehatan, kode di Google-nya ada nyari kesehatan kan. Kalau antum ingin mencari sesuatu yang baik, misal di Kiai Google lah atau Pak Google, antum akan tahu bagaimana antum menggunakan logika itu sekecil seperti itu. Jadi intinya di tadi itu konsep hafalan. Kemana larinya itu? Dan untuk memahami cara penilaian istinbat Islam dari Al-Quran dan hadis lebih gawat lagi. Maka salah satu kebutuhannya adalah, ada yang tahu? Untuk sampai betul hujahnya tepat, mengkaji usul fikih. Apa? Runuti gitu. Jadi mantik, kemudian naik hafalan, itu ke murid. Setelah hafalan, kalam diperlukan lagi menjadi usul fikih, hujahnya tepat. Dan juga membedakan antara sanad, bagaimana sanad yang kuat dan dhaif. Kenapa harus sanad bersambung dengan kuat? Pertanyaan dulu. Itu mainan daripada akli. Kenapa sih sanad itu harus bersambung dan kuat? Itu untuk menjaga otentikasi riwayat. Ya. Nah. Sampai nggak nih? Sampai ya? Sampai ya? Enggak, Ikhwan Ari sampai? Sampai ya? Nah, bagaimana kita tahu hal itu perlu? Ini sisi logika. Dikejar lagi. Adalah bagian dari ilmu kalam. Ulang. Perbedaan ya. Mantik naik ke kalam ya. Jangan disamain. Ya. Nanti titiki usul fikih, hukum. Kenapa harus sanad bersambung dengan kuat? Iktibarnya gitu. Ini menggunakan ilmu mantik. Itu untuk menjaga otentikasi riwayat. Ya kan? Otentik gak riwayatnya? Kejar lagi. Karena sampai hujah. Ya. Nah, dari mana kita tahu hal itu perlu? Dari logika. Kalau ingin otentik riwayatnya jelas, logikanya kan nanya nih, perlu nggak nih? Itulah menggunakan bagian ilmu kalam. Sampai sini paham?
itu menggunakan ilmu kalam bagiannya yang diistilahkan oleh umum disebut secara umum logika Islam. Apa namanya? Logika Islam. Maksudnya kitab tentang logika yang telah dimurnikan dari teologi Yunani, ya, dan yang berhubungan dengannya baru namanya ilmu kalam. Teologi Yunani itu ada mantik, ada filsafat Yunani. Ya, pas dimasukkan dengan teknik-teknik tadi, maka terjadilah pemurnian dari teologi Yunani. Itu udah masuk filsafat. Itu yang disebut logika Islam. Ilmu kalam tidak pernah ditolak secara mutlak oleh para ulama muktabar, tidak. Yang ditolak ilmu murni daripada Yunani, khususnya jika melibatkan penggunaan di sisi para ulama Islam. Jadi hakikatnya ilmu kalam sudah ada pada zaman salaf, di mana para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya terlibat menolak golongan yang bid'ah dalam akidah secara akli, secara logika. Nah, karena itu disimpulkan oleh Baihaqi. Imam Baihaqi ini berkata begini. Perhatikan kesimpulan beliau ya, memurnikan dari filsafat Yunani atau mantik Yunani kepada logika Islam. Kaifa yakunu ilmun nuskatil kalami fi ahli sunnati wal jamaati amran makruhan min janibil imami siyasihi wa nafsuhu yujadil ma'aman yujadil lunnahu bihadal uslubi. Bagaimana ilmu kalam versi ahli sunnah wal jamaah adalah suatu yang tercela di sisi Imam Asy-Syafi'i, sedangkan beliau sendiri itu berdebat dengan orang yang berdebat dengannya dengan kaidah tadi. Arti kata, kalau ingin jelas ini memperdalam perkara ini, pemurnian dari akidah teologi Yunani kepada teologi Islam, baca bukunya Manaqib Asy-Syafi'i bab 1 halaman 455. Di situ isinya. Baca aja, cari aja buku Manaqib biografi ilmu Syafi'i, halamannya 455. Jadi kalau diterangkan panjang ini ya. Nah, ini bisa nggak selesai nih ngaji nih. Waduh, ini panjang juga nih ya. Tapi harus dijelaskan ini dulu ya. Karena itu bagi mereka yang tidak suka dengan perkembangan ilmu kalam versi sunnah ya, kira-kira golongannya siapa itu? Kalau zaman sekarang, dulu namanya Mujassima. Apa? Mujassima. Yang mana sebagian mereka berlindung di balik apa? Mujassima itu berlindung di balik mazhab Hambali, ya kan? Nah, tetapi mengamalkan pemahaman tajazim, menolak yang tadi, ya. Nah, mereka sering mengulang-ulang dan menukil celaan ulama, khususnya ulama-ulama besar salaf terhadap ilmu kalam. Padahal sasaran celaan ulama salaf terdahulu adalah terhadap ilmu kalam versi Mu'tazilah, bukan Mujassima. Nah, kan unik tuh. Apa yang marahnya lain ya? Bukan kepada ilmu kalam versi Sunni. Itu sejarahnya. Kok Anong tahu ya? Anong juga baca kok. Ya. Itu kalau diperpanjang permasalahannya, kita ciutkan lagi. Maka sebab itulah sebagian ulama Hanabilah yang paham dengan hakikat ini terusan ilmu mantik sampai ilmu kalam berbeda dengan para gulat Hanabilah, yaitu pelampau Hanabilah yang Mujassimah. Itu bahasanya. Dalam mengkritik ilmu kalam khususnya, antaranya adalah perkataan Imam Al-Buhuti Al-Hanbali dalam kitabnya, tercatat di sana. Kitabnya Hasyiyah Al-Buhuti ala Al-Iqna bab 1 halaman 459. Adapun perkataan Imam Al-Hajawi, maka yang haram seperti ilmu kalam itu langsung, yang haram ilmu kalam.
Nah, maka Imam Ibnu Hamdan berkata dalam adab kitabnya Al-Mufti wa Al-Mustafti, adapun ilmu kalam yang tercela adalah ilmu usuluddin. Jika menggunakan akal, usuluddin kalau menggunakan akal menjadi tercela. Itu kata Imam siapa? Hamdan, ya. Jadi semata-mata itu tergantung kepada nakli Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga bertentangan dengan nakli yang jelas dan sahih. Jika ilmu kalam itu berkaitan dengan nakli semata atau penggabungan antara nakli dengan akli yang sesuai dengan nakli, ya, maka ini adalah asas agama dan jalan ahli sunnah wal jamaah. Duduk. Iwan yang lain, Iwan yang gak ada dasar, agak keteter kan? Gak apa-apa. Tapi ini bukan supaya setidaknya ada sedikit pemahaman. Itu contohnya begitu, ilmu pemahaman yang sudah Islami adalah ke kalam. Jadi kalau kita sepakat jumhur ulama berpegang pada mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ini menjadikan terbentuknya sebuah entiti pemikiran Islam dalam bidang akidah yang kuat yang dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada konsep mantiknya mesti gimana gitu. Ini menunjukkan bahwasannya Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah mencapai tahapan at-talaqi bi al-qabul, ya, dalam kalangan ulama Islam, sebagaimana seperti 4 mazhab dalam fikih, ya. Karenanya yang namanya logika harus kita pahami kembali dan manfaat mempelajarinya. Tadi udah sampai titik simpul sebetulnya. Kita ulang pelan-pelan. Logika, ada yang tahu? Logika. Kalau ditanya logika, istilah yang dibentuk dari kata logikos. Semua tahu logika kan? Itu logikos yang berasal dari kata benda, bukan kata kerja. Kata benda, logika itu kata benda, logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu yang dipertimbangkan oleh pikiran. Kata percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenal kata, mengenai percakapan atau yang berkenan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata mulut, dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Itulah ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir lurus. Kalam larinya nanti. Sedangkan menurut ahlul logika, yaitu Aristoteles, logika itu adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran. Bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukumnya yang menguasai pikiran. Itu Aristoteles, analisa banget. Sedangkan menurut William Alston, logika itu adalah studi tentang penyimpulan, studi penyimpulan. Secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Berbeda, ya. Itu secara William Alston. Tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan menurut Aristoteles itu membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelas atau 3 kelompok sebagai berikut. 1. Filsafat spekulatif atau filsafat teoritis, ya, yang bersifat objektif bertujuan mengetahui demi pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri dari atas fisika,
metafisika, biopsikologi, dan teologia. Itu asalnya. Ya. Kemudian terbagi kepada yang kedua, filsafat tadi yang pertama itu kan spekulatif atau filsafat teoritis. Yang kedua masuk filsafat praktika. Ya. Yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, praktika. Ya. Yang ketiga filsafat produktif. Ya. Jadi ini tambah naik lagi. Logika dalam peta ilmu pengetahuan begitu. Pertama, filsafat kan berpikir spekulatif atau filsafat teoritis. Kedua, filsafat praktek. Ketiga, filsafat produktif. Filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus. Ya. Nah, kemudian pemahaman yang terurainya lagi. Logika yang keempatnya, logika tradisional dan logika modern. Pusing-pusing deh, simpulin aja deh ya. Anung sendiri pusing nih. Logika modern atau logika simbolik, karena menggunakan tanda-tanda simbol-simbol matematik. Di sinilah numerologi masuk. Di logika tradisional atau logika modern. Nah, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda simbolik itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya di setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Gak bisa ditangkap sepenuhnya, tapi boleh dipelajari. Jadi logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi konsep trend menurut struktur, susunan, nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realita. Kedua, itu pertama ya. Kedua, manfaat mempelajari logika dalam kehidupan sehari-hari. Satu, melatih berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, koheren. Itu gunanya ilmu mantik yang murni. Kedua, mampu berpikir abstrak, cermat, objektif. Ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir tajam dan mandiri, tidak terpengaruh. Keempat, meningkatkan kemampuan analisis terhadap suatu kejadian. Ya. Kelima, meningkatkan rasa cinta akan kebenaran. Sampai ke jauh loh mempelajari ilmu mantik itu. Keenam, menghindarkan diri dari kekeliruan karena informasi yang tidak benar. Tujuh, meningkatkan citra diri. Itu manfaat sehari-hari ilmu mantik sampai kalam. Lanjutkan, ketiga, tokoh-tokoh logika itu terkait dengan biografi. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi mempelopori perkembangan logika sejak awal. 2. Boethius 489-524 Masehi menerjemahkan buku logika dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, itu Boethius. 3. Al-Farabi 873-950 Masehi menerjemahkan karya Aristoteles secara menyeluruh menjadi 4 judul. Ya. Kitab, buku Kutubul Mantikil Syaminiyah, Mukadamat Isyakuji Alati Wada'aha Purpurius, Risalat Fil Mantiki, Al-Kulu Fil Syaraitil Yakini. Itu 4. Merumuskan syarat-syarat kombinasi dari Aristoteles. Kedua, Risalat Fil Qiyas. Ketiga, Usulun Yatalju Ilaiha Fi Syanatil Mantiki, membahas bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan persyaratan berdasarkan buku-buku Aristoteles. Kira-kira pengertiannya dari judul bukunya aja begitu. Judul bukunya udah susah. Ya. Keempat, lanjutkan dulu. Tadi Aristoteles sudah, Boethius sudah, Al-Farabi sudah, baru John Stuart Mill. Pernah dengar?
mempertemukan sistem induksi dengan sistem deduksi. Nah, kemudian George Boole dan Augustus de Morgan menggunakan simbol-simbol dalam analisis matematis secara luas, dan Morgan mengembangkan tentang relasi dan negasi. Disinilah lahirnya ilmu numerologi, astrologi. Keenam, John Venn menyempurnakan analisis logis dari Boole dengan merancang diagram lingkaran yang kemudian dikenal dengan diagram Venn untuk menggambarkan hubungan-hubungan dan memeriksa sahnya penyimpulan dari silogisme. Pelajari orang itu, ambil bukunya, botak kepala antum. Botak dijamin tuh. Nah, sekarang lanjut. Masalah ilmu logika yang sudah mendekati mantik, pembagian logika. Menurut De Liangji 1980, logika dapat dikategorikan menjadi 5 macam. Logika makna luas dan logika makna sempit. Logika dalam makna sempit semakna dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan dari berbagai bukti dan bagaimana sistem-sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi juga pembahasan logika itu sendiri. Dalam arti luas, logika juga dapat dipakai untuk menjadi 3 cabang filsafat sekaligus. Jadi mantik itu bisa menghasilkan 3 cabang filsafat sekaligus. 1. Asas paling umum mengenai pembentukan pengertian inferensi dan tatanan logika formal dan simbolis. Kedua, sifat dasar dan syarat pengetahuan terutama hubungan antara budi dengan objek yang diketahui, ukuran kebenarannya, kaidah-kaidah pembuktian atau disebut epistemologi. Yang ketiga, metode-metode untuk mendapatkan pengetahuan dalam penyelidikan ilmiah disebut metodologi. Pertama, logika formal disebut simbolis. Kedua, epistemologi. Ketiga, metodologi. Arti kata, dari ilmu mantik terpecah menjadi filsafat 3 cabang. Intinya ke cabang asas paling awal simbolis, ajas epistemologi, metodologi. Itu pecahan ilmu filsafat. Nah, anu kan nggak ngurain satu-satu ilmu ini. Kalau ngurain satu-satu ilmu ya pergi ke sana lah. Anu kan runut tadi semuanya. Pecahnya ini, katakan. Nah, kita lanjut. Logika deduktif, induktif. Selayang aja ya. Logika deduktif adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang menurunkan kesimpulan sebagai keharusan dari rangkaian berpikir sehingga bersifat betul. Logika induktif adalah bentuk penalaran atau penyimpulan yang berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah kecil hal-hal atau anggota suatu himpunan untuk tiba pada suatu kesimpulan yang diharapkan berlaku umum untuk semua hal atau seluruh anggota himpunan itu. Tetapi sifatnya kesimpulannya hanya boleh jadi saja. Pusing-pusing deh. Kira-kira gitu uraiannya. Kedua, logika formal dan logika material. Logika formal mempelajari asas atau aturan atau hukum, pola berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar mencapai kebenaran. Logika formalnya sering juga disebut dengan logika minor. Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya disebut juga sebagai logika mayor. Saat ini logika formal dikenal sebagai ilmu yang mengandung kumpulan kaidah-kaidah cara berpikir untuk mencapai kebenaran. Gitu. Nah, ketiga, logika murni atau terapan. Logika murni, pure logic, adalah ilmu tentang efek terhadap anti terhadap pernyataan dan sebagai akibat terhadap kesahan dari pembuktian dari sebagian dan segi dari pernyataan pembuktian itu sendiri, kecuali arti-arti tertentu dari istilah yang termuat di dalamnya. De Liangji 1980 itu berkatanya begitu. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam cabang ilmu bidang filosofi dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Logika filsafat, logika matematik, keempatnya. Logika filsafat dapat digolongkan sebagai sesuatu ragam atau bagian logika yang masih berhubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Logika matematik
Ini yang anu titik beratkan karena hobinya di sini. Ya. Merupakan ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta untuk menggunakan bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. 1, 2, kan gak ganda itu. 1 gini, 2 gini, 3 gini. Itu simbol, ya. Atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa biasa, tidak bisa diwakilkan dengan hukum dialektika. Itu simbol, maka disebut angka. Banyak orang berusaha menerjemahkan tanda-tanda tadi di jagat semesta ini, terutama di perbintangan. Semua berpedoman pada suatu keyakinan bahwa tak ada yang diciptakan secara kebetulan. Itu pedomannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan kadar ukuran yang telah ditetapkan. Itu sebabnya dasar ini masuk ke Islam. Dari mana? Dari filsafat logika matematika masuknya. Langsung dijabarkan di ilmu kalam, tapi ditutup. Tapi ada yang mendalaminya, kaum tertentu dalam bidang tertentu, torekot tertentu. Ya, torekotnya Pitagoras. Dia langsung menyadarkan firman Quran surat Al-Hijr ayat 19, dibaca itu. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Dan kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Menurut ukuran. Ukuran berangkatnya apa? Angka. Ingat, kita terlibat angka. Enggak magis tuh, logika kita ya. Itu dasarnya, menggunakan yang logi. Ukuran menggunakan angka. Ya. Dikuatin lagi Qurannya supaya ini masih ragu nih, kuatin lagi ya. Nah, nanti disebutin angka ini aneh katanya, logi gitu ya. Enggak, dari Allah. Al-Hijr 21 dibaca. Wa in syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Kami nggak akan jadikan antum kalau nggak ada ukuran tertentu. Berarti antum lahir tanggal sekian, nomornya sekian, tahunnya sekian, matinya tanggal sekian. Lah, iya kan? Baut ada ukurannya. Nah, itu yang profesional. Pas di situ jangan nunggu rusak dulu diganti. Awas. Ini ukuran sekian. Kalau tahu, ini walaupun masih berjalan bagus,
ukurannya sudah habis, tukar. Duduk nggak? Pengen dikuatin lagi kata Allah bahwa menggunakan angka itu perlu. Lu jelas aja nih. Ini Quran loh. Anu nggak sadarin ke hadis nanti jadi perdebatan. Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ngomong apa? Antum ada ukurannya? Tepat. Udah ada ukurannya semua. Nah, besok mati ukuran segitu. Lahir ukuran segitu. Rezeki ukuran segitu. Kalau besok ke sana pasti sial. Ukuran segitu. Nah, kalau antum terbuka hijab ilmu numerologi angka, bita atau enggak? Setuju? Jangan semudah itu ilmu hitungan astrologi menjadi haram. Karena nggak sampai menjadi haram sama orang sakit, akalnya belum beres, maka haram. Betul nggak? Ingat ulama-ulama dulu ada ilmu palangkahan, dihitung waktunya, kok nggak ngeharamin? Karena dia sampai otaknya pas disampaikan ke kita, jangan dipikirin itu, ikutin aja. Hukumnya gitu. Nah ini yang kita bahas. Dasarnya mana sih? Andung besok, hari ini, sekian ukurannya. Berarti akal di sini udah beres. Bukan pinter. Ya, mantiknya beres. Itu dulu. Ya. Pengen dikuatin lagi? Ya, kita kuatin lagi. Al-Qamar 49. Itu udah ke materi. Kokoh nih di 49. Pendek. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Harus memang ada ukurannya. Kokoh gitu. Ya. Nah, kalau ingin mempelajari di Anissa, ilmu mantik ini dalam konsep matematik. Ayat berapa? 86. Baca.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kamu nggak akan rugi. Kamu dikasih 10, kamu balas 20, maka Allah yang balas. Allah maha memperhitungkan segala sesuatu. Dulu konsep ini terkait dengan amalan. Sedekah udah dipatok zakat sekian, kamu lebih nggak masalah. Jangan larikan ke fikih. Ya, jangan. Siapa nggak nih? Ya, kalau fikih kan udah jadi nyimak. Ya, betul kan? Matok di situ aja. Lebih nggak boleh, kurang nggak boleh, nggak ada ilmu namanya. Nunggu dalil. Dalil aja nggak ngerti, kan repot jadinya. Semua ayat Allah itu ingat mujmal. Bahasanya mujmal. Yang paling sulit ayat kauniyah kan? Nah, apa sih? Yang ada di alam raya itu ayat kauniyah. Maka oleh Allah dimantikan menjadi ayat kauniyah dengan wakilnya angka. Wakilnya apa? Angka. Yang kauniyah kalau diwakilkan ke dialektika huruf, muter kepala antum, nggak terjangkau oleh pikiran, maka diwakilkan ke ayat kauliyah. Itu ilmu akal, mantik dan kalam. Dudukkan nih kesimpulan itu. Ya. Jadi tidak ada yang diciptakan secara sia-sia. Kalau antum tahu kauliyah dari mantik, ada yang sia-sia nggak? Ular kobra pun ada manfaatnya. Iya, betul kan? Manfaatnya apa? Ular kobra, darahnya dimakan untuk obat kuat. Kalau ukuran nggak tahu haram. Pasti ada maksudnya. Nggak sia-sia. Semua punya arti, semua punya maksud, punya makna, semua sudah diperhitungkan, direncanakan, diatur oleh Allah, tidak geser semili pun. Itu ikhlas. Ya, ada hitungannya. Karenanya rahasia ilmu Allah itu ada yang bisa langsung dipahami oleh manusia, yang bisa dipahami oleh manusia namanya apa? Mantiki ilham. Antum tidak akan bahas sekarang mantiki ilham. Mainnya putaran angka. Karena kalau menunggu ilham bahasanya dialektika. Sampai nggak? Sekarang nafsirin mimpi aja gimana? Kan dialektika semuanya. Repot nggak? Bahasa mantik ilham itu sebenarnya bahasa angka. Ya. Saat manusia menafsirkan bisa jadi makna sebenarnya dari ayat-ayat Allah itu sifatnya kauniyah. Ya. Kalau mantiknya kuat dengan ilham kauliyah, maka tersingkap. Yang antum sampaikan tadi itu klinik atau bukan? Tidak. Mistis atau bukan? Tidak. Iya. Kalau ditafsirkan belum mencapai makna sebenarnya secara dialektika huruf, malah akan jadi salah. Setuju? Nah, yang pasti Allah memerintahkan kita untuk terus menelaah, mengkaji ayat-ayatnya. Kan gitu. Bukan ayat kauliyah saja, termasuk ayat kauniyah. Ya. Itu ilmu mantik ya, secara Islami. Kita bahas sedikit lagi
manusia di zaman kuno yang belum Quran turun, bahkan Islam belum tersebar secara mujmal menyeluruh akhirul zaman. Manusia zaman dulu lah mampu menghasilkan peradaban dengan bangunan-bangunan arsitektur yang megah, mungkin tidak memperhitungkan dan tidak mengetahui sesuatu pun tentang relasi matematisnya, namun mereka mengandalkan naluri matematisnya. Itu ilham. Jadi ilmu mantik memerlukan naluri matematis. Naluri matematis memerlukan kebersihan hati. Gitu. Ya. Jadi kalau di ilmu mantik angka dipikirkan secara konsep epistemologi, kapan sampainya bro? Nggak mampu. Jadi kebersihan akhlak, kebersihan kolbu. Naluri matematis inilah yang kemudian diabstraksikan dan dirumuskan dalam bentuk-bentuk geometris. Orang dulu. Itu semangat sekali mereka melakukan geometris tadi. Tidak menggunakan dialektika akal. Itulah sebuah kekayaan primordial manusia yang selalu memperlihatkan dirinya dimanapun manusia hidup ataupun dimanapun. Tidak ada sisa-sisa materi kehidupan sebelumnya. Jadi pengetahuan tentang makna rahasia angka tercermin dalam folklore, kesusastraan yang tinggi, mahakarya arsitektur yang indah. Dan dalam musik dianggap memanifestasikan harmoni kehidupan, betul kan? Ada di Rumi. Nah, simbolisme angka teramat sangat beraneka ragam. Kalau dijabarkan dialektikas atau secara huruf. Uniknya kesamaan yang menakjubkan dalam menafsirkan angka-angka ditemukan di lain kebudayaan, tradisi yang berbeda, agama yang berbeda, betul nggak? Tuh, ya. Karena itu kaunia. Ya. Di antaranya Pitagoras, Plato sepakat angka-angka mengandung kunci-kunci tertentu untuk memecahkan misteri alam semesta. Sampai-sampai di India ada yang dewa angka. Angka 13 disembah, ditulis angka 13 disembah. Angka 4 mesti dikasih makan. Begitu angka. Itu tidak akan kita bahas. Nah, dan nggak boleh dibahas. Karena kalau tahu rahasia angka larinya nanti sihir. Gimana? Pasti memerlukan hitungan. Nah, Aleister Crowley di abad modern yang mengoyak-oyak ilmu numerologi angka. Modern ini udah lama juga nih. Karya populernya Liber Aegis atau Box of the Law pada bab telema memuat tentang kata sakral dari hitungan angka. Angka itu angka magis menurut keyakinannya itu diperoleh dari Dewa Horus. Dewa Horus itu adalah penggawanya jin. Langsung ini angka yang disambung abrahadabra. Pernah dengar? Nah itu dia, itu angka abrahadabra, abaha. Nah beda, abaha, putaran kongregasi itu. Kalau Anung teruskan langsung dimaterikan larinya, aduh, ini nggak boleh Anung sebut, ya. Tapi akan Anung sampaikan kalau iman antum kuat, nah itu kuncinya, ya. Nah, jadi abrahadabra, di mana secara metode geometri angkanya abrahadabra itu sakral numerologinya 418. 418. Nah, Pak Ustadz kan dicatat tuh. Ya. Abra, bahasanya itu. Ya. Kalau ditarik ke Islam nanti ada angka itu. Angka 4 gimana kodenya? Nah, kalau di Wifik Raja itu tercatat 418. Interpretasi Aramaik kata tersebut maknanya, interpretasinya abrahadabra. Anung sampaikan ini juga dibahas oleh Plato sama Pitagoras.
Sampaikan aja, nggak boleh disembunyikan. Ya. I will create is I speak. Itu dia. Artinya sendiri lah. Semakna dengan kalau di Islam omongan Allah yang dibumikan, kun fayakun. Itu Arabik Islam, artinya sama. Kun fayakun. Kalau kun fayakun jadi kan? Nanti deh. Oh, ternyata hebat banget ya dari ilmu mantik ini. Abra, hadabra, itu angka 4, 1, 8. Kenapa? Kenapa? 4 prinsip yang gak bisa dirubah. 1 dari aku, 8 konsep analisa spiritual. Sepakat? Sepakat? Ya. Qurannya ada, urai digabung jadi 1, dapat numerologi, nanti ketemu di ayat kun fayakun. Bukan cocok logi, itu Quran. Gimana? Kesini dulu kan? Jangan angka lahiran tuh dulu. Angka lahir kadang-kadang melenceng. Karena angka lahir ini korelasinya ke Komaria. Kalau dikorelasikan ke apa? Ke almanak, ya, itu ada geseran waktu bisa melenceng. Duduk nggak tuh? Bisa melenceng. Maka tanya ahlinya. Seni menafsirkan huruf melalui angka, huruf di akal, geometria, dikenal inskripsi-inskripsinya berdasarkan Babilonia pada masa Sargon II 723-705 sebelum Masehi. Seni ini disebutnya seni, bisa digunakan secara beraneka ragam yang tidak terhingga jumlahnya, hingga mempertukarkan kata atau huruf yang mempunyai nilai numerik sama, melakukan permutasi kata-kata atau menciptakan kata-kata baru dari setiap huruf dalam sebuah kata atau sebuah nama. Jika Rasulullah SAW pernah bersabda, sabdanya, sesungguhnya Allah itu witir. Kan gitu bahasanya. Witir kan angka. Dan dia mencintai yang witir. Witir itu artinya berjumlah ganjil. Ya. Hadis riwayat Bukhari kan? Nah, Muslim. Maka sesungguhnya kajian genap dan ganjil pada Islam lebih dulu diperhatikan para pemikir yang hidup berabad-abad tahun lamanya. Berarti dia mengoyak-ngoyak numerologi Islam. Nah, di antaranya kaum Pitagoras. Di antaranya sangat terpesona dengan ilmu-ilmu angka Islam. Perbandingan antara harmoni kesederhanaannya 1 berbanding 2, 3 berbanding 4. Melangkah begitu jauh untuk membagi segala sesuatu di alam semesta ini menjadi 2 kategori, yaitu angka ganjil di sisi kanan realisasinya yang diasosiasikan dengan kebaikan, lurus dan cahaya, sisinya kanan. Sementara angka genap berada di sisi kiri yang sifatnya infinitif, diasosiasikan dengan kejahatan, kegelapan dan setan. Saling berperang. Kecintaan pada angka-angka ganjil ini akibatnya menimbulkan kebiasaan ritus, doa, mantra yang diulang-ulang dalam jumlah ganjil. Termasuk orang Muslim, ritus-ritus magis yang mengulang doa sebanyak 3 atau 7 kali 3. Kan ada 4, jarang 6, jarang 8. Nah, iya kan? Nah, di zaman dulu para fisikawan, ahli kesehatan memberikan pil, para tabib dalam jumlah tidak pernah genap. Termasuk di sini. Oke, di sini kita taklid dulu, tapi setidaknya ada was-wasan karena Quran menunjukkannya. Nah, karena itu yang angka ganjil mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat kuno maupun masyarakat Islam. Itu disebut teologis numerologi. Ya. Tampaknya yang pertama-tama menggunakan ide ini adalah ide-ide neoplatonik Pitagorean secara ekstensif di dunia Islam adalah di dunia Islam sampai sekarang. Proto Ismaili Ikhwan Asyafa, sebuah persaudaraan suci di Basrah, ada sampai sekarang.
masih menggunakan angka, yang menghasilkan risalah ensiklopedia pada abad ke-10 masih dipakai sampai sekarang, yang menurut mereka Pitagoras adalah seorang dari Haran, dan mereka percaya bahwa nabi yang diutus untuk orang-orang Syabian Haran adalah Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam, yaitu Hermes Trismegistos, yang menurut mereka benar-benar mengetahui rahasia-rahasia angka, mistisme, numerologi. Dan itu Muslim. Itu Muslim. Kita harus mengetahui ini dulu. Ya, faktor keyakinannya ilmu. Kalau sudah beres akal, kita tidak kena hukum haram. Kalau antum punya penyakit diabetes, antum haram makan gula. Kalau akal antum nggak sampai, jangan ngoyak-ngoyak ilmu yang belum selesai, hasilnya akan bermasalah. Itu maka diharamkan. Bagi persaudaraan asyafa, numerologi adalah cara untuk memahami prinsip kesatuan melatari segala sesuatu. Karena itu Allah berfirman di Quran surat Al-Fajr surat 89 1, 2, 3 dibaca dulu. Kita mulai ke angka secara Islam murni. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Demi fajar dan malam yang 10, demi asyabu yang genap dan al-watru yang ganjil. Angkat. Itu apa? Perintah apa? Gimana prakteknya dari dia? Nah, gitu. Nanti dulu disampaikan ya di bab 3 ya. Nah, ini udah masuk ke Islam ya. Dalam hadis sahih Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Artinya aja ya, hadis Bukhari Muslim. Dan Allah memiliki 99 nama. Setuju? Angka nggak? Angka. Kalau nggak nyebut angka kacau. Ada hikmah nggak? Nggak mungkin lah, nggak ada hikmah. Dikasih tahu angkanya. Nah, 100 kurang 1 sampai disebut tuh. Iya kan, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya, barang siapa yang menggunakan angka, masa haram angka sih? Ini haram dulu nih. Menghafal kemudian mentafakurinya masuk surga. Itu hadisnya. Dia itu witir, dia itu ganjil dan menyukai yang ganjil, tetap ganjil. Kembali lagi tawakal kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kira-kira amalan apa? Makanya disebut wal fajri wal layalin azriin wasi syafi'in wal witri. Betul kan? Tutup dengan witir. Antum tutup dengan witir dengan amalan. Ada sujud sahwi, betul kan? Ah iya. Ya, kita kadang nggak mencapai hal-hal seperti ini. Lalu ayat-ayat menerangkan angka dalam konsep Islam, dalam Quran, hadis, tak terhitung banyaknya. Karena susahnya mereka langsung menyepelekan. Perhatiin, Allah menciptakan 7 lapis langit, An-Nur 15. Allah menciptakan bumi dalam 6 masa, Al-A'raf 54. Nabi Yusuf yang bermimpi melihat 11 bintang, Yusuf ayat 4. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Al-Hijr 87. Sunnah diulang sebanyak 3 kali, berzikir setelah sholat, tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali, dan banyak lagi.
Tidak ada penjelasan secara khusus dalam ayat-ayat kauniyah, nggak ada. Tapi dibolehkan kita meraba dengan ilmu mantik secara kauniyah. Wakilnya adalah numerologi, itu penjelasan tadi di atas. Wal qadri, wal air yasri, wasisyabi, al-idri. Kembalikan ke Allah kalau jelas. Gimana nih? Kok jadi marah? Karena kadang kalau orang menyepelekan hal ini nggak paham intinya jadi repot. Dijamin deh antum kalau ngomong gini orang yang mengharamkan numerologi diem ya. Dijamin. Ini nggak menangin orang astrologi ya, beda lagi astrologi itu meraba. Ramalan cuaca. Kira-kira besok gempa 10 skala Richter. Kan nggak berani ramalan cuaca menciptakan angka ketetapan. Karena nggak terjangkau kan. Tapi kalau ada ilmu dia terjangkau, ada yang berani, jangan dulu diharamin. Kalau kita keterima, yang menerima pasti nggak ngaramin, yang nggak keterima yang ngaramin. Setuju? Udah putar-putar, itu ilmu logika. Jadi tidak ada tuntunan yang mengajarkan kita di kauliyah. Umat Islam menganggap sebuah angka suci, baik, buruk, membawa sial dan seterusnya. Itu nggak ada tuntunan di kauliyah. Kita hanya percaya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, taklid saja, kan gitu. Tapi kan Allah menyuruh menelaah. Betul kan? Nah, gali setiap hikmah yang terhampar dalam ayat-ayat kauniyah. Itu dia. Jadi boleh nggak? Rahasia segala perkara gaib ada pada Allah. Betul. Betul. Tuhan semesta alam. Maka akbarkanlah Tuhan yang tidak bersedia memberikan kepada makhluknya cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya kecuali akan diketahui kalau antum melalui lewat ketidakmampuan. Jadi mempelajari angka itu harus melalui ketidakmampuan akal. Itu disebut hukumnya nafi isbatan. Nah, tambah keren kan antum? La ilaha illallah konsepnya berubah. Untuk bisa mencapai pengetahuannya, menelaah, memilah, kemudian memutuskan. Setelah memutuskan, pas dapat menafikan, disitulah yang benar. Ketangkap nggak nih? Ketangkap nggak? Udah. Jadi besok belajarnya kalau belajar ilmu-ilmu yang susi dijangkau, la ilaha illallah aja. Mahal itu karena diputar-putar di kepala. Tesisnya sekian, ini nggak lulus, itu yang bumbu yang dihitung, bumbunya aja yang dikaji. Kalau orang terekot nggak panjang-panjang, dibaca Quran surat Nur ayat 34 tetap kaji. Dan satu bab lagi kayaknya nih, nggak puntas. An-Nur ayat 34. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan
dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai jadi belajar dulu dari Plato itu boleh, orang-orang terdahulu. Kemudian kamu belajar ke ilmu yang saya kepada orang yang bertakwa. Nah, semua angka itu pasti memiliki makna, betul? Pasti kan? Karena diterangkan oleh firman. Manuskrip kuno juga orang terdahulu jadi 4 fase. 7 sudah, 1 sudah, witir. Kalau bisa nangkap itu maksudnya tuh. Sampai 9 nanti. Yang 7 udah kan? Yang 4 udah kan? Sekarang 4 fase kemunculannya. Memunculkan itu 4 cara. Dalam bulan Syabit setengah bernama Ciut Isya. Ya, pengatur waktu lagi. Dari posisi matahari, gerak bayangan membantu manusia mengetahui 4 arah, 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan, 4. Nah, bentuk-bentuk ini tersimbolkan pada tetragonal, khususnya bujur sangkal, kubus, ya, bentuk geometris, semuanya sempurna dengan lengkap 4 tadi. Unsurnya api, tanah, air, udara. Berfungsinya 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok juga pada makhluk. Ya, apa itu? Melata, terbang, berkaki 4, berkaki 2. Ya. Ada 40 wakil-wakil dari kemakhlukan tadi yang menguasai. Ulah Rasidin, 4 majap, 4 istri, 4 tingkatan dalam konsep amalan. Ada di tasawuf, syariah, thariqah, hakikah, dan makrifat. Pendakian tanajulnya ini didaki oleh para pengamal suruk, sufi, nasur, malakut, jabarut, tahur. Setuju? Pusing nih. Ya, kalau diurai nanti 1 bab itu amalan. Kalau dalam logika mantik syariat umum ini berada pada rakaat sholat. Yang namanya sholat, ibadah yang memiliki kedudukan paling tinggi pasti ada ukurannya. Jangan dilanggar. Orang yang meninggalkan menerima konsekuensi berat, termasuk ukurannya, disebut apa? Kafir. Setuju nggak? Subuh masa 4 rakaat, kafir itu. Ukurannya ke sana. Ya, gini. Ya, jadi sholat ibadah yang ditujukan sebagai sarana berbisik kepada Allah. Harus mantik sampai. Itu bahasa mantik. Jadi sholat itu sarana kita ngomong kepada Allah secara apa? Secara mantiki, langsung logika. Ngerti nggak? Kan nggak pakai bahasa. Wakilnya kan waktu rakaat. Nah, karenanya ibadah juga merupakan tiang agama yang memiliki bilangan numerologi angka. Jumlah rakaat yang berbeda-beda dengan hikmah yang terkandung di dalamnya harus kita pahami. Kenapa 4 pada zuhur? Kenapa 4 pada asar? Kenapa 3 pada maghrib? Kenapa 4 pada isya? Kenapa 2 pada subuh? PM. Angka itu. Dari awal perintah sholat yang diterima Nabi memang sudah begitu, kan begitu ya kita terimanya. Untuk apa ini? Antum sabar. Nah, ulama menganggap bahwa yang demikian adalah ta'abudi. Kalau dihitung angkanya ta'abudi, dogmatis kan gitu. Setuju kan ini? Nah, namun ada juga ulama yang menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Kitabnya silakan masalah ini, dan ini benar. Catat ya. Tuhfatul Habib ala Syarhil Qotib. Nama kitabnya
Tuhfatul Habib ala Syahrir Qotib, dikenal dengan Hasyiah Al-Bujairini Al-Qotib. Itu pengarangnya. Isi yang jelasnya berada di juz 1, halamannya 381 halaman. Tebal enggak? 381 bukunya. Khusus tuh masalah angka. Beliau mengatakan, langsung aja ya, hikmah asyuk rakaatu maqasa'an al-wasil, panjang ad-zuhur. Alasan mengapa subuh berjumlah 2 rakaat, alasannya pada kitab itu, karena di waktu itu pada umumnya orang-orang masih malas, masih letih, sebab baru bangun tidur. Adapun zuhur dan asar dilaksanakan dengan 4 rakaat, karena di waktu ini orang-orang pada rajin, tenaganya pun bugar. 3 rakaat maghrib, karena ini adalah witirnya waktu siang. Witirnya waktu siang. Sedangkan alasan isya 4 rakaat adalah karena sholat isya fungsinya sebagai penambal kekurangan yang ada di waktu malam. Karena di waktu ini terdapat 2 sholat yang diwajibkan. Apa itu? Di waktu siang ya ada 3 sholat. Sebab pada waktu ini anggota tubuh itu lebih energik untuk dipakai beribadah. Begitu alasannya secara hitungan nanti. Ya, dari kitab Bujairini, judul kitabnya Tahaful Habib ala Syahrir Qotib. Ya. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Bujairini juga menyampaikan hikmah mengapa jumlah rakaat sholat yang wajib 5 waktu itu ada 17. Kan 17 tuh. Kenapa nggak 20, kenapa 30? Dia mengatakan, katanya begini, hikmah mengenai jumlah rakaat sholat wajib ada 17 adalah karena waktu aktivitas manusia pada umumnya dalam sehari itu jumlahnya 17 jam. Di waktu pagi beraktivitas selama 12 jam. Di waktu malam beraktivitas sejumlah 5 jam. 3 jam di permulaan malam, 2 jam di waktu akhir malam sebelum pagi. Maka setiap rakaat yang ada di sholat itu melebur dosa yang dilakukan di setiap jam. Jadi berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibbah ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba melaksanakan sholat, niscaya dosanya diletakkan di kepala dan tengkuknya. Setiap kali dia ruku atau sujud, gugurlah dosa-dosanya. Dihitung, itu rakaatnya. Hikmah jumlah bilangan rakaat sholat 5 waktu adalah mensyukuri atas nikmat panca indera yang menutupi kesalahan panca indera. Itu 5 waktu. Ini disebutkan dalam kitab Sulamul Munajat halaman 18 karya Syekh Nawawi Al-Batani. Kalau di 5 waktu kitabnya hitungan 5 waktu tadi ya, itu ada di kitab Sulamul Munajat ya, karangan Syekh Nawawi Al-Batani halaman 18, silakan buka itu. Katakannya wa hikmat ada rakaat asy-syalawat al-khams terakhir minha. Adapun hikmah jumlah rakaat sholat fardu yang 5 waktu adalah mensyukuri segala nikmat yang berada pada panca indera, mata dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, telinga dengan pendengarannya, lisan lidah dengan perasaannya, dan kulit perabaannya. Sholat subuh, pada sholat subuh jumlah rakaat sholat subuh adalah 2, karena rabaan bisa mengidentifikasi lembut dan kasar. Rabaan, maka doa 2 rakaat tadi menjadi tanda syukur atas penghapus dosa atasnya yang diraba yang dirasa tadi. Sholat zuhur, jumlah rakaat sholat zuhur adalah 4, karena penciuman bisa menemukan aroma bebauan dari 4 penjuru. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya menjadi penghapus dosa atas tadi. Sholat asar terjadi pada jumlah rakaat sholat asar adalah 4 juga, karena pendengaran bisa menemukan menangkap suara dari 4 penjuru. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya dan menjadi penghapus dosa atasnya. Ya. Sholat maghrib, jumlah rakaat sholat maghrib adalah 3, karena pandangan atau penglihatan hanya bisa menangkap objek dari 3 arah. Ya, yaitu dari arah depan, arah kanan, arah kiri. Tidak bisa menangkap objek dari belakang. Itu kaitan dengan pandangan di maghrib. Karena 3 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya menjadi penghapus dosa. Waktu antum memandang ke depan, ke samping dan ke kanan. Duduk. Nah, itu dia. Sholat isya
pengertiannya secara ilmu numerologi, jumlah rakaat sholat isya adalah 4. Karena mencicipi, merasa, bisa mengidentifikasi 4 perkara. Kerasa, dingin, panas, pahit, manis. Karenanya 4 rakaat ini menjadi tanda syukur atasnya, menjadi penghapus dosa atas rasa tadi. Ya. Itulah hikmah dibalik jumlah rakaat sholat fardu 5 dikarang oleh Syekh Al-Bantami yang bisa dipahami secara mantik, matematika, waktu. Mantik, matematika, waktu. Menurut sedangkan menurut Imam Bujairmi dan Syekh Nawawi Al-Bantami, ini ada satu buku yang disatukan. Insya Allah besok akan dibahas. Mau diamalin tugas selesai nih. Nah, sampai itu cuma wakat kelahiran, wakat rezeki, wakat kematian, anda tidak akan berani menjabarkan. Jadi itu dimensinya. Karena ini anda mungkin dari kita kan, dan anda berani mereka kita tidak menyalahi akidah mereka. Ahli sunnah wal jamaah, ya, fikihnya bagus, tafsirnya bagus. Nah ini yang ditutupi oleh ulama modern sekarang. Tidak berani dijabarkan. Wabillahi hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi